Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Ketemu lagi sama ibu, Bu Hilda. Eh, Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kita KBM kembali meskipun keadaannya berbeda, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. KBM biasanya kita adanya di sekolah, tapi ini secara virtual atau di rumah masing-masing. Meskipun seperti itu, jangan patah semangat dan jangan putus asa, karena yang namanya belajar itu bisa kapanpun, dimanapun, dan eh, dalam keadaan apapun. Karena yang namanya ilmu itu harus diraih dan harus dikejar, apapun keadaannya. Jadi kalian jangan patah semangat, harus terus semangat dan tidak boleh menyerah. Meskipun dalam keadaannya seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali normal seperti sedia kala, seperti di hari-hari sebelumnya, dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing ya. Oke, saat ini akan membahas tentang uang. Kenal nggak yang namanya uang? Semua pasti tahu tentang uang. Semua pasti kenal dengan uang. Siapa sih yang nggak kenal uang? Siapa sih yang nggak tahu uang? Ya kan? Pasti kalian semua tahu uang itu apa ya. Oke, yang pertama yang akan dibahas nanti adalah tentang sejarah uang. Dan di sini kita akan membahas nanti ada beberapa materi, yaitu tentang sejarah uang, tentang definisi uang, fungsi uang, dan jenis uang. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang sejarah uang. Oke, kita ganti slide-nya. Oke, di sini ada sejarah uang. Pada zaman dahulu, sudahkah orang mengenal uang? Mengapa? Oke, di sini kita akan membahas tentang asal-usul uang. Apa zaman dahulu ada uang? Enggak. Zaman dahulu tidak ada uang. Dengan cara apa mereka atau orang-orang zaman dahulu melakukan transaksi? Yaitu dengan cara barter. Ya, kalian tahu barter? Pasti sebagian kalian ada yang mengetahui barter. Mungkin dulu waktu di SMP mungkin sudah dikenalkan dengan yang namanya istilah barter. Barter itu adalah pertukaran, transaksi yang terjadi dengan menukarkan barang yang dibutuhkan atau sama-sama saling membutuhkan barang. Jadi barter itu tidak akan terjadi jika barang yang ditukarkan itu tidak dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita harus mencari dulu nih, orang ini butuh nggak sih barang yang kita punya, atau dia punya nggak sih barang yang kita butuhkan gitu. Itu emang agak repot sih ya, karena memang harus mencari tahu dulu atau harus mencari orang-orang yang benar-benar saling membutuhkan tersebut. Seperti itu. Kalau zaman dahulu, rumah itu kan jaraknya jauh-jauh ya, apalagi melewati lembah, gunung, dan itu benar-benar memang mereka harus mencari dan mereka harus menelusuri itu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu. Barulah terjadi yang namanya barter. Tapi kalau misalnya tidak bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan barang yang ada di kita atau kita membutuhkan barang yang ada di dia, tidak akan yang namanya terjadi barter. Makanya repot sekali seperti itu. Itulah kondisi sebelum terjadi adanya uang yang namanya barter. Ini ya kondisi gambarnya. Ini adalah kondisi di mana pada saat itu terjadi yang namanya barter. Saling membutuhkan, si bapak ini membutuhkan ayam, si ibu ini membutuhkan beras, seperti itu. Jadi terjadilah yang namanya barter. Begitupun sebaliknya, gambar yang sebaliknya. Seperti itu ya. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada yang namanya uang barang. Apa sih uang barang? Apakah itu uang dengan barang? Apa barang dengan uang? Enggak. Uang barang itu adalah, kalau sekarang kan uang ya, ada koin, ada kertas. Kalau zaman dahulu uang barang itu adalah barang yang dikatakan sebagai uang gitu. Jadi berupanya barang. Salah satu contohnya bahan-bahan pokok, yaitu adalah minyak, ada beras, ada kerang, ada senjata, ada gula, ada garam, dan ada teh. Biasanya ya bahan-bahan pokok yang mereka butuhkan, itu namanya uang barang. Jadi barang yang dipergunakan sebagai uang tidak sama dengan yang kita gunakan sebagai
uang sekarang yang sangat mudah banget ketika kita mau membeli sesuatu, itu kita menggunakan uang pada saat ini. Tidak repot seperti zaman dahulu kala, seperti itu ya. Selanjutnya, nah di sini ada syarat uang barang. Syarat uang barang yang pertama adalah yaitu kualitasnya. Jadi kualitas hanya satu macam sehingga mudah dikenal gitu. Jadi tidak boleh beragam atau tidak boleh bermacam-macam gitu. Jadi harus satu barang saja dan kualitasnya pun harus bagus gitu ya. Yang kedua, diterima dan diketahui secara umum. Jadi harus diterima dan diketahui secara umum. Nggak boleh barang itu tuh asing, misalnya aduh barang apa sih nih, misalnya kita nggak doyan dengan itu gitu, misalnya kita tidak membutuhkan itu gitu, dan kita tidak mengenal barang tersebut, dan itu tidak bisa menjadi syarat uang barang. Jadi benar-benar harus diterima dan diketahui secara umum ya. Yang ketiga, awet dan tidak mudah rusak. Jadi benar-benar harus yang awet, tidak boleh mudah rusak ya. Kalau misalnya tidak awet dan mudah rusak, otomatis barang tersebut tidak akan bisa dipakai dan tidak bisa digunakan sebagai uang. Yang keempat, mempunyai nilai yang tetap. Jadi flat aja gitu ya, memiliki nilai yang tetap, tidak berubah-ubah. Jadi kalau berubah-ubah agak repot juga ya, karena pada saat itu untuk mencari orang yang membutuhkan saja, untuk mencari supaya terjadi yang namanya barter tersebut sudah sangat repot, apalagi yang nilainya tidak tetap seperti itu. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Jadi mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai sedikit pun. Nilai dari barang tersebut, misal barang tersebut harganya 2.000, kalau misalnya dibagi-bagi ya tetap harganya 2.000. Nggak akan misalnya 2.000 dibagi-bagi menjadi 500 atau menjadi 1.000, enggak. Tetap 2.000 seperti itu. Yang keenam, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Sama saja seperti uang sekarang, ya kan? Uang sekarang pun seperti itu. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, kesulitan di uang barang nih ya. Kesulitan di uang barang. Yang pertama, sukar untuk disimpan. Kenapa sih sukar untuk disimpan? Kenapa sih tidak mudah untuk disimpan? Karena bentuknya barang gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan, misalnya ya kita membutuhkan ayam, otomatis ayam ya nggak mudah disimpan di lemari gitu. Nggak mungkin kayak sekarang. Kalau yang kayak sekarang, uang itu bisa kita simpan di dalam lemari, bisa kita simpan di dalam dompet, bisa kita simpan di dalam ATM. Tapi kalau uang barang tidak. Kalau uang barang, misal kita membeli ayam, ya kita tukarnya dengan ayam, ayam tidak bisa ditaruh di dompet, ya kan? Ayam tidak bisa ditaruh di lemari, ayam juga tidak bisa ditaruh di sembarang tempat, ya harus di kandang seperti itu, ya. Yang kedua, sukar untuk dibawa kemana-mana, susah untuk dibawa kemana-mana ya. Kalau uang bisa dibawa kemana-mana, enteng karena bentuknya kertas dan koin. Tapi kalau uang barang, contoh kita membutuhkannya misalnya sapi gitu kan, kita butuh sapi, nggak mungkin kan sapi kita bawa-bawa kemana-mana gitu kan. Dan untuk ditukarkan kemana-mana itu tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, tidak dapat dibagi menjadi bagian kecil terus dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong terus kita tukarkan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara barter, nggak bisa, nanti yang ada mengurangi nilainya begitu. Jadi bentuknya utuh gitu. Yang keempat, nggak tahan lama karena banyak barang-barang yang mudah basi ya, banyak barang-barang yang mudah expirednya itu nggak terlalu lama begitu. Yang kelima, nilainya nggak tetap. Itu kesulitan uang barang, nilainya nggak tetap. Kalau misalnya rupiah yang sekarang kita pergunakan, nilainya tetap begitu. Selanjutnya, next. Ditemukan uang dari logam mulia emas atau perak. Jadi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dapat diterima oleh siapapun. Dapat diterima oleh siapapun ya. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah disimpan. Itu paling penting. 4, mudah dibawa kemana-mana. 5, dapat dibagi menjadi bagian kecil dengan tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas. Yang ketujuh, nilai uangnya tetap. Jadi, 7 dari sifat-sifat ini itu adalah yang dibutuhkan untuk membuat uang atau ditemukannya uang dari logam mulia, emas, dan perak. Tuh, ya, jadi setelah barter ditemukanlah yang namanya uang dari logam mulia, yaitu emas dan perak, dan itu
sangat-sangat efisiensi dan efektif sekali untuk melakukan yang namanya transaksi seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada definisi uang ya. Waduh, di situ ada uang 100.000, uang yang membuat kita semua seger ya ngelihat uang berwarna merah seperti itu. Bercanda. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada definisi uang. Definisi uang itu adalah sebagai alat pembayaran di sini ya. Alat pembayaran bisa berupa barang dan jasa, ya. Bisa sebagai uang, bisa sebagai alat pembayaran, dipakai untuk membeli barang atau mempergunakan sebagai jasa, membayar jasa, ya. Nah, di sini ada definisinya. Jadi, uang adalah benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar-menukar barang, jasa, dan faktor produksi. Itu ya. Jadi uang adalah benda yang digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar-menukar berupa barang, jasa, dan faktor produksi. Itu namanya uang. Oke, selanjutnya. Ada fungsi uang di sini. Fungsi uang itu yaitu ada fungsi asli, ya. Yang pertama itu ada fungsi asli, yang kedua ada fungsi turunan. Yang pertama fungsi asli. Fungsi asli itu adalah sebagai alat tukar-menukar. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai satuan hitung. Ya, itu adalah fungsi asli uang sebagai alat tukar-menukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Sekilas tentang uang, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang Ibu sampaikan tentang uang. Nanti kita pelajari di materi selanjutnya ya, materi masih tentang uang, tapi sejauh ini untuk hari ini kita belajar sampai fungsi asli uang dulu ya. Dan kita belajar dari sejarah tadi sampai fungsi asli sampai fungsi uang ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Jangan menyerah, tetap saya selalu menasehati kalian jangan mudah menyerah dan jangan menyerah. Kalau misalnya nggak paham terus dipelajari. Kalau misalnya nggak paham terus kalian pelajari karena banyak media pembelajaran saat ini tidak hanya dengan buku atau LKS. Medianya banyak, bisa ada internet, kalian bisa bertanya juga bisa gitu ya. Bertanya kepada teman atau bertanya kepada guru melalui WhatsApp atau email atau apapun itu. Jadi kalian harus tetap belajar, tetap sehat, jaga diri baik-baik. Karena kondisi saat ini ya, jangan kebanyakan main, jangan kebanyakan keluar, di rumah aja, stay at home gitu ya. Sambil baca-baca buku gitu. Kalau misalnya kalian punya pulsa internet, kuota internet, jangan dipakai buat nge-games, jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, tapi gunakan untuk mencari ilmu. Karena 3 tahun itu, 2 tahun itu, 1 tahun itu adalah waktu yang sangat sebentar. Karena waktu itu berjalan dengan cepat. Ya, itu ya nasihat dari Ibu. Jadi kesimpulannya adalah tentang uang itu adalah alat tukar-menukar yang dipergunakan oleh orang untuk melakukan transaksi. Jadi uang itu dipakai untuk melakukan transaksi, digunakan untuk menabung, banyak hal yang dipakai atau banyak hal yang bermanfaat dari uang tersebut. Tapi kalau misalnya tidak dipergunakan dengan baik, pasti uang tersebut akan berdampak buruk bagi orang-orang atau manusia karena dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya adalah berlaku boros, beli ini itu, seperti itu ya. Jadi pergunakanlah uang dengan baik, pergunakanlah uang dengan sebaik-baiknya, ditabung atau beramal soleh atau apapun itu, ya. Jadi stay safe, stay healthy, and stay at home. Jangan kebanyakan main dan harus banyak belajar. Oke? Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.